Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan tema kita hari ini penghalang rezeki kamu. Mm, Ya mungkin judulnya bakal aku bikin lebih lebih clickbait sih, soalnya belakangan aku mulai mulai agak sulit. Mungkin itu yang bakal aku tulis di thumbnailnya, penghalang rezeki kamu. Terlepas ntar judul videonya bakal kayak gimana. Ya kayaknya itu lebih ramah algoritma gak sih? Kayak belakangan aku mulai ngulik gitu kan. Anyway, penghalang rezeki kamu. Di sini grup 1 kalian signifikatornya ada Six of One, grup 2 Fate atau Hierophant, grup 3 ada Chariot. Aku nggak bisa terlalu ngasih spoiler dan nggak mau juga, jadi bisa dipilih aja langsung grup kalian masing-masing. Grup 1 ada Six of One, grup 2 Hierophant, grup 3 Chariot. Oke, kalau udah tahu kalian ada di grup yang mana, kita ketemu di grup kalian masing-masing. Ya, welcome grup 1. Hari ini temanya penghalang rezeki kamu. Ya, nggak tahu sih, aku agak no brainer gitu. Bulan lalu gitu ya, atau Februari aku bikin video yang soal apa yang menghambat kamu dari cinta. Terus sekarang kenapa nggak soal rezeki aja gitu. Ya agak no brainer, mungkin temanya kayak low hanging fruit, but nggak apa-apa lah. Oke, grup 1 di sini ada Six of One sama Nine of One. Tadi langsung ku buka, terus kayak ini kayaknya nggak apa sih, ini cukup obvious, ini cukup jelas, dan mungkin karena cukup jelas kamu agak 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 mudah untuk mengabaikan ini. Tapi kalau dari dua kartu ini aku ngerasa kamu terlalu cepat untuk ngambil selebrasi, kayak seolah yang harusnya kamu masih harus grinding nih. Kamu masih harus struggle, kamu masih harus berusaha, masih harus kerja nih sebenarnya. Tapi kerjaannya belum selesai, kamunya udah senang-senang duluan, udah self reward duluan. Aku ngerasa wah, ini kalau kalau bukan orang yang bilang ke kamu kayaknya agak sulit buat disadari. Soalnya kalau dari sudut pandang kamu, mungkin grup 1 kamu ngerasa wah, aku udah pantas nih dapetin self reward ini. Aku udah waktunya untuk merayakan. Iya, soalnya kerasa banget di sini kamu capeknya itu kamu rasain gitu. Dan kalau ngomongin soal capek kan, itu yang namanya capek itu kan kamu yang rasain, bukan orang lain. Makanya kalau ada orang yang bilang, tunggu bentar lagi dong, ya ini masih terlalu early, masih terlalu dini untuk merayakan, tapi kamu sendiri udah ngerasa gue udah capek. Udah ya, biar gue istirahat dulu, biar gue self reward. Sebenarnya yang kamu butuhin tuh bukan self reward sih. Kalau ngelihat di sini di atasnya Six of One, di bawahnya Nine of One, sebenarnya kamu butuh istirahat. Tapi kadang kamu mengsalahartikan kelelahannya kamu sebagai sebuah excuse, sebagai sebuah alasan untuk bisa kamu kayak lower your guards gitu. Jadi yang biasanya kamu mungkin disiplin bangun bangun pagi, berangkat kerja kayak gitu, sekalinya dikasih libur kamu begadang sampai pagi kayak gitu. Kayak kalau aku bisa main game gitu sampai jam 4 jam 5 pagi. Sekalinya libur aku begitu, kayak nongkrong di Discord main game, kayak aduh, padahal gue lagi grinding nih, lagi fokus kerjaan. Atau yang kayak gitu deh, padahal apa sih, kayak si batas saldonya itu aku pernah tuh di Upwork gitu. Kayak di Upwork waktu itu zaman aku masih minimal penarikannya tuh 100 gitu ya, 100, padahal ya segituan lah, ada batasnya gitu. Tapi udah keburu aku ambil. Jadi begitu bayaran aku bulan depannya cair, dia agak mentok gitu. Kayak aduh, kenapa yang bulan kemarin honornya udah gue tarik ya, sekarang giliran cair susah nih ditarik kayak gitu. Kayak harusnya nggak sesegera itu kita untuk untuk ngasih self reward atau selebrasi kayak gitu. Dan aku ngerasa apapun yang kamu kerjain di sini grup 1, perjalanan masih cukup panjang. Jadi kupikir alih-alih daripada kamu selebrasi atau alih-alih daripada kamu self reward, liburan ke sana kemari atau main ke sana kemari, mending kamu istirahat sih. Kayaknya yang lebih kamu butuhin sekarang tuh ya istirahat. Kayak percaya deh, momen nggak ngapa-ngapain, ya kayak seharian kamu nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak main bahkan, itu bisa lebih refreshing. Walaupun iya, kalau nggak terbiasa bakal terasa agak gelisah. Aduh, di rumah aku ngapain ya, kayak hari ini aku nggak ngapa-ngapain. Terus kayak biasanya ada rasa bersalahnya gitu karena nggak ngapa-ngapain, tapi kerjaan masih banyak kayak gitu.
Cuma percaya deh itu nggak ngapa-ngapain atau istirahat kayak bener-bener mental shutdown kayak gitu dibutuhkan, ketimbang ya mending mental shutdownnya kamu yang atur, kamu yang kontrol, ketimbang itu tiba-tiba kamu kerjaan lagi banyak, lagi hektik, tiba-tiba mental kamu shutdown sendiri. Wah, itu sulit sih. Ya aku kayaknya aku udah cukup sering ada di posisi itu. Ini kalau apa sih jadwal istirahatku nggak di apa ya, nggak dijadwalin gitu, istirahatku nggak dijadwalin, ini susah nih. Di samping six of one, kamu punya two of ones, three of sword, four of one, seven of one, sama magician. Kalau ngeliat the amount of ones di readingan ini, kerasa banget kamu orang yang sangat ambisius, sangat uh, bersungguh-sungguh dan punya tekad yang besar gitu kali ya. Aduh, aku kudu ngecek kayak apa sih, kayak mental library gitu di kepala aku kayak yang jelas apapun yang kamu jadiin target bakal kamu kejar sepenuh hati. Kayak seolah sakit hati apapun gak seberapa dengan apa ya, dengan semangat kamu bisa ngalahin sesakit apapun perjalanan yang harus kamu tempuh. Aku ngerasa Three of Swords di sini agak apa ya, agak mencolok, nggak karena di situ ada pedangnya, itu kayak mencolok banget di mata. Cuma di sini Wands semua, ada Magician di akhir ntar aku bahas, tapi Three of Swords di sini aku ngerasa uh, aku ngerasa itu sakit hati yang mungkin dengan sadar atau nggak sadar kamu abaikan dalam perjalanan ini. Ini banyak banget nih Two of One, dia kayak lagi menyusur horizon, kayak apa sih, kamu uh, melihat di kejauhan perjalanan yang bakal kamu ambil. Terus Four of One tuh mungkin kayak checkpoint atau titik aman di mana kamu bisa istirahat, di tengah-tengahnya ada sakit hati. Mungkin itu yang bikin ngebatasin kamu buat beristirahat dalam prosesnya, seolah kamu ngejadiin sakit hatinya kamu sebagai alasan buat kamu terus maju, yang mana itu biasanya jadinya baik kan. Ya karena kamu punya trauma tertentu atau kamu pernah ngerasa disakiti atau ada sakit hatinya kamu, itu yang bikin kamu terus maju. Cuma ingat tadi yang aku bilang di awal, kalau itu akhirnya yang ngehalangin kamu dari istirahat, dari taking care of yourself, aku ngerasa apa yang tadinya sakit hati, apa yang tadinya sakit di hati kamu malah jadi sakit di fisiknya kamu, soalnya kamu keep pushing forward, ya kamu terus mendorong atau terus memaksa diri kamu untuk maju padahal tubuh kamu lagi butuh istirahat. Seven of Wands di sini, ini yang tadi aku bilang, kamu bisa jadi sangat keras kepala dengan orang-orang yang nggak seide atau nggak sepemikiran dengan kamu. Makanya tadi aku bilang, kalau dilihat dari sudut pandang kamu ngerasa semuanya baik-baik aja, kamu fine aja, kamu apa ya, nggak capek, apa sih, nggak butuh butuh banget istirahat, kamu pengen terus kerja, kamu pengen terus jalan. Tapi mungkin kelihatan sama orang-orang sekitar kamu, bro kayaknya udah waktunya lu istirahat, bro tidur bro, kantung matanya udah punya kantung. Ya itu tau gak sih, kayak ya nonton SpongeBob kan, kantung mata, aku punya kantung mata, kayak gitu. Kayak itu mungkin yang dilihat sama orang, cuma kamu di sini terlalu sibuk mewujudkan mimpi kamu. Kadang nih ya, buat hal-hal kayak ya bagus kan, berarti kamu berusaha, kamu bekerja untuk mewujudkan mimpi kamu, harusnya itu baik gitu. Tapi nggak selalu baik sih dalam hal ini. Setiap hal kayak punya dua sisi yang berbeda gitu. Dalam hari ini kamu mungkin agak mengabaikan kesehatan, entah itu fisik atau mentalnya kamu. Oke, di samping Nine of One, aku agak takut sebenarnya bukannya. Oke, di samping Nine of One, kamu punya Knight of Cups. Oke, bagus, agak adem ya, agak ada airnya di sini, gak habis semua. Ada The Tower di atas Three of Swords. Oke, The Devil di bawah Four of One, High Priestess, The Lovers, sama Magician di atasnya. Kayak ada banyak banget hal yang kamu abaikan selain kesehatan kamu. Ada banyak hal yang apa ya, seolah kamu kubur dalam-dalam di apa sih, di bawah perasaan kamu, di bawah. Mungkin ini titik dimana kamu agak terlepas, agak detach dengan perasaan kamu. Mungkin itu juga yang jadi alasan kamu buat terus kerja, soalnya kamu nggak pengen ngadepin perasaan kamu, nggak pengen ngadepin sakit hatinya kamu. Di bawah Three of Swords ada The Tower. Itu aku ngelihatnya kayak
turning point atau titik balik di hidup kamu di mana kamu mutusin dari sakit hati yang kamu punya, kamu pengen bikin sesuatu, kamu pengen mengubah sesuatu, kamu nggak pengen ada terus-terusan ada di posisi ini yang bikin kamu sakit. Dan Knight of Cups di bawah Two of Wands, dan di depan Knight of Cups-nya tuh semuanya ada Major Arcana, Tower, Devil, High Priestess, sama Lovers. Ini apa ya, seolah ini kayak sisi emosional kamu yang kamu tekan dalam-dalam ya. Dan lagi ini semuanya posisinya ada di bawah ya, di samping Nine of One. Kayak something yang kamu surprise, something yang kamu tekan ke, kalau bisa itu nggak kelihatan keluar, kalau bisa orang nggak perlu tahu soal apa yang terjadi di hati kamu, di bawah sadar kamu. The Devil di bawah Four of One, apa yang tadinya apa sih, upaya untuk mencari kemapanan atau kestabilan, justru jadi alasan kamu untuk apa ya, kayak semakin kamu kejar kemapanan itu makin terasa jauh rasanya kalau gini. Padahal kamu cuma pengen hidup kamu cukup gitu, kamu cuma pengen ya, ya buat makan kayaknya nggak apa sih, nggak susah lah kalau aku mau makan kayak gitu, nggak usah mikir-mikir, nggak usah ngutang dulu ke tetangga. Tapi aku ngerasa karena ada the devil di bawahnya, iya, kebutuhan kamu terpenuhi, iya apa sih, kamu bisa makan, tapi seiring dengan apa ya, dengan meningkatnya penghasilan kamu, anggaplah seperti itu, meningkat juga apa ya, kayak oh ya, gaya hidup kamu juga ikut meningkat. Jadi yang tadinya kamu bisa bisa happy, bisa kenyang dengan makan Indomie 2 bungkus buat makan malam, makin apa ya, makin makin gede gajinya, kamu ngerasa Yoshinoya enak nih jam segini. Kalau nggak apa sih, Solaris kayak gitu kayak. Solaris dia kayaknya masih masih di middle deh. Atau dulu aku ada masanya gitu kayak males makan di rumah. Aku dulu seneng apa ya, seneng ke Yoshinoya gitu yang ada di BC. Dan itu emang konsumtif sekali, abis nonton di atas bawahnya ada Yoshinoya, wah udah sih gitu. Kayak, padahal mah ya waktu itu aku ya ilah ya, nonton film 2 jam kan bisa ya, kayak nonton di mana gitu. Dan gak harus nonton film, kayak di YouTube juga kan banyak kan apa yang bisa aku tonton buat 2 jam, gak harus. Wah itu emang sih seiring dengan bertambahnya penghasilan, gaya hidup juga ikut naik. Itu nggak sehat. Makanya tadinya aku biasa, ya itu yang tadinya aku bilang, aku biasa makan pop mie ambil nonton YouTube gitu, nonton YouTube orang main card game selama 2 jam. Karena penghasilanku naik, aku malah jadi begitu. Mahal emang, cuma ya itu ya perjalanan lah ya. Aku harap kalian nggak perlu ada di posisi itu. Aku harap cukup aku aja sih yang apa ya, belajar ya, sharing lah ya. Ya aku harap kalian nggak perlu ada di posisi itu untuk bisa belajar kalau wah ini nggak bisa nih. Iya, soalnya aku ngerasa apa yang kamu pengen kejar, apa yang pengen kamu raih tuh ada jauh di atas sana. Sayang banget kalau perjalanan kamu tuh jadi tertunda atau bahkan terhenti gara-gara kamu nggak bisa ngekontrol gaya hidup kamu. Di bawah Seven of One ada High Priestess. Sebenarnya kamu mendengarkan apa yang orang orang bilang soal kamu, soal gaya hidup kamu, soal kesulitan kamu untuk istirahat, soal aku nangkep ada kesan gelisah. Ya, kegelisahan kamu tuh sebenarnya punya pesan di balik itu. Kita nggak tiba-tiba hidup kita gelisah kayak gitu. Kayak aku selalu bilang, kayak kita tuh nggak tiba-tiba bangun jam 3 jam 2 pagi gitu aja. Itu mungkin undangan untuk kamu untuk sholat tahajud kayak gitu. Sholat tahajud kan nggak ada azannya. Kita nggak dipanggil untuk sholat malam. Nggak ada juga orang yang azan buat sholat malam setahu. Makanya kalau kamu bangun di jam segitu ya, itu kamu dipanggil secara apa ya, secara personal. Kayak kamu dapat undangan ke apa ya, ke satu acara, tapi kamu dapat undangannya secara formal gitu buat kamu sendiri. Makanya setiap hal mungkin yang kamu agak keras kepala gitu, kayak diri kamu sendiri, kayaknya tubuh kamu sendiri udah udah sering bilang itu ke kamu, bro gue capek, bro gue butuh tidur, atau apa ya, kayak dengan kita duduk atau susah untuk duduk diam dan gelisah, itu juga sebenarnya kan udah ngasih tanda kalau sebenarnya aku capek. Mungkin nggak selalu capek fisiknya, mungkin capek mentalnya juga, yang kita nggak bisa duduk tenang. Kita tiap kali istirahat, tiap kali tiduran bentar, ada rasa guiltnya gitu, ada rasa guilty, ada rasa bersalahnya, harusnya aku nggak tiduran. Nggak sih. Di bawah Magician ada The Lovers.
Aku ngerasa kalau ada lovers di bawah magician mungkin kamu butuh getting in touch with something, ya entah itu dengan diri kamu sendiri atau mungkin dengan orang terdekat. Kayak yang tadi gue bilang di awal, ini mungkin di titik ini mungkin kamu agak sulit nih diomongin sama orang. Mungkin kamu bisa apa ya, lebih connect kali ya, lebih terhubung, lebih ngobrol kali ya sama orang-orang sekitar kamu. Soalnya kadang kalau aku pribadi ngerasain kalau kita lagi apa ya, fokus on the grind kayak gitu, lagi fokus ngerjain sesuatu, aku agak nggak asik gitu kalau di tongkrongan atau ada yang ya di rumah pun aku kadang jadi nggak asik gitu, jadi jarang keluar kamar, jadi jarang ngobrol. Jadi mungkin itu yang kamu butuhin sekarang, ngobrol dengan orang orang terdekat, orang rumah, jangan dicuekin mulu kayak gitu. Atau mungkin jangan jadikan pencapaian kamu ini adalah pencapaian kamu sendiri. Ya, ajak orang untuk ikut serta dalam perjalanan kamu. Mungkin mereka nggak bener-bener kerja di samping kamu atau nggak bener-bener kerja bareng kamu. Cuma dalam prosesnya ajak orang-orang sekitar kamu, entah itu teman, sahabat, pacar, pasangan, istri, suami, bahkan mungkin orang tua kamu, supaya mereka juga ngerti, oh kamu tuh lagi ngalamin proses ini ya, kamu tuh lagi ada di fase ini. Iya, dan jangan abaikan kalau tubuh kamu udah ngerasa lelah, udah ngerasa capek. hmm, gitu kali ya. Grup satu, iya, penghalang kamu dari rezeki, atau apapun apapun judul yang ntar aku simpen di YouTube ya, tapi intinya kayak itu deh. Intinya temanya penghalang kamu dari rezeki. Soalnya tadi aku ngecek di chat GPT, aku ternyata bisa bikin judul yang lebih clickbaity. Aku bakal coba cara itu. Oke, anyway, grup satu, thank you banget buat waktunya, buat supportnya, like, comment, sama share mungkin video ini ke orang yang kamu rasa membutuhkan, sama subscribe-nya juga. Ternyata banyak dari kalian yang nonton tapi tidak subscribe. Kemana aja kalian? Anyway, thank you banget grup satu. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Ya, grup 2, welcome. Hari ini kita temanya penghalang kamu dari rezeki. Ya, di sini kamu punya harapan sama di bawahnya Five of Swords. Walaupun dua kartu ini sama-sama 5 ya, tapi kayak vibe-nya beda banget. Di atasnya harapan biasanya ada conventionality, ada apa sih, nilai-nilai konvensional yang coba diterapkan, yang coba ditanamkan. Dan di bawahnya ada Five of Swords. Five of Swords bisa agak apa ya, agak konflik ya, ada konfliknya gitu loh. Ada uh, konflik, perdebatan, friksi, pergesekan kayak gitu. Yang jelas kalau di atas harapan tuh menganjurkan atau mungkin menekankan pada harmoni, ya kan? Kayak semua orang ngikutin aturan yang sama, semua orang ada di benang merah yang sama, semua orang in the same page kayak gitu. Kalau kalau harapan di atas, di bawah Five of Swords nggak selalu kayak gitu. Kayak ini aku ngelihatnya kayak apa yang kamu baca di textbook dan kenyataan seperti apa yang kamu temuin di lapangan. Kalau menurut teorinya ya bener, harapan bener gitu, fate bener, kayak apa sih, aku bilangnya kayak ya kalau secara teori ya orang apa ya, orang bekerja ya seperti itu gitu, SOP-nya kayak gitu kalau secara teori. Tapi pada prakteknya kita bakal lihat kalau waduh, di lapangannya ternyata banyak banget hal yang mungkin nggak dituliskan atau nggak dijelasin di textbooknya, di teorinya. Dan itu mau nggak mau bikin ada pertentangan mungkin di diri kamunya sendiri. Iya. Dan ketimpangan antara apa yang mungkin diajarkan pada kamu dan kenyataan yang kamu temuin di lapangan tuh, itu yang bikin kamu agak stuck, bikin kamu agak mandek gitu. Apalagi kalau kita ngomonginnya soal rezeki, soal mungkin kerjaannya kamu. Iya, aku inget kayak dulu aku waktu lulus STM gitu, diajarin tuh di sekolah, oh kerja dunia industri tuh seperti ini kayak gitu. Baru pas aku kerja di pabrik aku baru ngeh, lah ternyata seperti ini. Ada banyak yang tidak diajarkan di sekolah ternyata. Dan uh, agak apa ya, aku agak agak shock gitu, ternyata kerja tuh nggak cuma soal kerja.
Kerja tuh nggak cuma soal kita beresin job desknya kita aja, tapi banyak hal-hal di luar itu. Terutama yang aku paling kaget tuh gimana cara berinteraksi dengan orang sih. Dulu aku selama sekolah mungkin terlalu fokus sama kerjaanku, fokus sama tugas yang dikasih ke aku, sampai aku nggak terlalu mikirin, oh ternyata kita kerja tuh nggak sendiri ya. kita kerja kita kerja tuh sama orang lain. Dan aku selalu, yang bikin aku agak shock atau bikin aku agak nggak habis thinking adalah ngadepin orang lain ternyata lebih susah daripada ngadepin mesin. Ya aku prefer, ya ada masanya aku lebih prefer ngadepin mesin daripada ngadepin kelakuan orang. Kalau mesin tuh predictable kayak gitu, kayak kalau dia bunyinya kayak gini, oh dia butuh gini. Kalau dia udah mulai bereaksi kayak gini, oh berarti aku harus kayak gini. Kalau orang tuh lebih unpredictable, lebih nggak bisa aku tebak gitu. Jadi wah sulit sih itu. Dan uh, itu nggak diajarin di sekolah. Gimana cara ngehandle orang. Makanya waktu itu aku mikirnya sangat hitam putih gitu. Entah aku fokus ngehandle mesinnya atau fokus ngehandle orangnya. Makanya ada kerja apa sih, beres dari situ aku ngambil kerjaan yang bener-bener udahlah gue fokus fokus ngehandle orang aja. Ya biar aku belajar ngadepin orang tuh kayak gimana. Soalnya jujur karena sekolah teknik aku terlalu terbiasa atau terlalu dituntut untuk memahami hal yang sifatnya mekanikal. Ya mesin tuh kan ada jelas gitu, ada guidebook to some extent. Kayak komputer ini juga kan ada, dia semuanya jelas gitu. Kalau aku ngelihat tiba-tiba nge-lag, ya aku buka aja task manager, apa nih yang berat. Orang kan gak seperti itu. Dan di sini kalau ngeliat Heropet sama Five of Swords, sorry tadi aku terlalu melenceng jauh, malah cerita ke sana kemari. Di samping Heropet kita punya Page of One, uh, Four of Swords, Queen of Coins, King of Coins, sama Four of Coins. Ini kayaknya lebih konklusif banget dari awal ke akhir ya. Cuma dalam perjalanannya aku bisa ngerasa kalau kamu tuh nggak serta merta atau nggak sekaligus percaya dengan apa yang kamu nggak langsung percaya kalau dibilangin orang, atau kamu cukup skeptis orangnya. Mungkin dalam prosesnya, dalam perjalanannya, kamu ngadepin kayak naik turunnya gitu buat bisa percaya sama satu sistem atau sama satu SOP kayak gitu. Kamu cukup eksperimental, dalam artian ada kalau ngeliat Page of One di awal, kalau kamu belum lihat satu sistem atau anggaplah satu sistem kayak satu kerjaan itu, benefitnya apa, kamu ngelakuin SOP itu kemungkinan gak akan kamu lakuin. Kamu lakuin karena kamu tahu kalau aku nggak ngelakuin fase ini, atau kalau kamu nggak ngelakuin kerjaan ini, kerjaan selanjutnya bakal terbengkalai, bakal berantakan. Ya kamu sistematis bukan karena kamu bisa nerima sesuatu yang ditanamkan ke kamu, tapi kamu ada trial and errornya dalam prosesnya. Itu kali ya, trial and error. Di sampingnya ada Four of Sword, ya itu juga. Di bawahnya ada Five of Sword, di atasnya ada Four of Sword. Kamu nggak serta merta memberontak gitu kali ya, atau kamu nggak serta merta mempertanyakan sistem begitu saja. Pertanyaan yang kamu lontarkan, pertanyaan yang kamu berikan mungkin ke lingkungan kamu, atau mungkin ke lingkungan kerja. Aku dulu sering ada banyak banget pertanyaan yang aku kasih ke supervisor aku yang waktu itu, ini kenapa harus gini pak, ini kan bukannya lebih cepat begini ya, ini kenapa harus begini. Itu nggak datang out of nowhere, nggak tiba-tiba kamu nanya gitu, ada dasar pemikirannya. Dan mungkin itu yang bikin kamu agak sulit penerimaannya kamu terhadap norma yang berlaku di masyarakat kamu. Iya, ada banyak pertanyaan, tapi kamu selanjutnya kalau ngeliat Queen of Coins sama King of Coins di sini, kamu berusaha berdamai dengan pertanyaan kamu sih. Makanya di ujungnya ada Four of Coins. Dari yang awalnya Page of One sama Four of Swords, aku ngelihatnya ini kayak, kalau ngeliat Page of One mungkin dia ada sedikit aura-aura pemberontaknya gitu.
Iya kayak kamu, tapi bukan pemberontak yang bener-bener apa ya, yang bener-bener pengen menghancurkan sistem atau kamu nggak setuju dengan apa yang orang-orang tua sekitar kamu tanamkan ke kamu. Enggak, kamu cuma ngerasa atau kamu cuma berharap di luar sana ada sistem yang lebih baik, di luar sana ada apa ya, cara kerja yang lebih efisien. Makanya selanjutnya fase pemberontakan kamu diikuti oleh fase kontemplasi. Dan ini yang aku rasa penting di perjalanan kamu. Kamu nggak selamanya ada di fase pemberontakan itu. Setelah memberontak, setelah mempertanyakan bagaimana semesta ini bekerja, anggaplah seperti itu, kamu diam, nggak terus-terusan berisik gitu. Kamu diam, kamu berpikir, dan kamu bikin Queen of Coins sama King of Coins. Kamu bikin sistem kamu sendiri. Kamu bikin gimana caranya kamu bisa navigate, kamu bisa nge-manage pergerakan kamu di dalam sistem yang awalnya kamu ngerasa kok agak rigid ya, kok agak kok agak kaku, nggak fleksibel. Dan akhirnya ada Four of Coins di ujungnya. Akhirnya kamu nemuin sistem kamu sendiri, kamu nemuin mungkin SOP-nya kamu sendiri yang bisa kamu terapkan di pekerjaan kamu. Yang kalau udah nemu ya ngapain kamu cari-cari lagi. Iya, bahkan apa sih, aku ngerasa di awalnya kamu pemberontak, di awalnya kamu nggak segampang itu diomongin sama orang. Sekarang kamu ngelihat kecenderungan yang sama di orang sekitar kamu. Bahkan dulu kamu yang diomelin karena nggak ngikutin SOP, sekarang kamu yang ngomelin orang karena nggak sesuai SOP, kayak gitu. Di bawahnya ada Five of Swords. Ini mungkin kebimbangan kamu, atau mungkin apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di benak kamu tapi nggak kamu sampaikan keluar lagi. Ada Six of Wands, The Sun, Death, Four of Wands, oke. Sama Five of Cups. Dari 5 kita mau sama 5 lagi. Banyak kekecewaan ternyata. Iya, dari mungkin kamu ngerasa kamu apa ya, kayak nggak hidup secara utuh karena kamu sekarang harus seolah-olah harus ditundukkan oleh norma-norma atau konvensionality di apa sih, harus jadi konservatif. Iya, kamu ngerasa ada bagian dari hidup kamu nggak yang nggak lagi hidup. Ya ada death di sini. Iya, seolah kamu cuma apa ya, seolah kamu sekarang cuma hidup di bagian yang cuma bisa diterima sama orang aja. Sedangkan ada bagian lain kayak fase-fase pemberontakan kamu tuh masih ada. Cuma emang nggak kamu tunjukin keluar, dan itu yang kamu ngerasa bagian ini kayaknya ya kamu yang pemberontak dulu, yang dulu jadi pemberontak gitu, yang susah dibilangin itu udah kehilangan kehidupannya, udah nggak kamu hidupin lagi hal si kamu yang seperti itu. Jelas ada rasa kehilangan, jelas ada apa ya, nggak ngerasa utuh. Mungkin kamu ngejalanin hidup kamu udah nggak utuh lagi. Walaupun di bawah Page of One ada Six of One, mungkin di luar kamu kelihatan berjaya, kamu di luar kelihatan apa ya, ada di puncak karir. Mungkin ada The Sun juga di bawah Four of Swords. Apa yang sebelumnya kamu pikirkan, hasil kontemplasi kamu adalah kesuksesan. Iya, apa yang dulu kamu sempat pikirin, kenapa sih harus kerja seperti ini, kenapa harus ngikutin norma atau SOP kayak gini. Setelah kamu nemuin jawabannya, setelah kamu nemuin sistem kamu sendiri, ya kamu berjaya di situ. Tapi tetap kamu ngerasa ada yang kurang, ada yang hilang. King of Coins di bawah Four of One aku ngerasa, dan di atas di sebelahnya ada Four of Coins. Mungkin yang kamu apa ya, mungkin yang harusnya apa, nggak harusnya sih, aku nggak mau ngedikte kamu seperti itu. Bukan apa yang hilang sih yang harusnya kamu fokusin sekarang. Mungkin iya, ada bagian dari diri kamu yang udah nggak bisa kamu hidupi lagi. Ada bagian dari diri kamu yang apa ya, nggak bisa kamu tunjukin lagi di depan orang-orang. Tapi aku ngerasa hidup bukan soal itu sih. Walaupun pada prakteknya tanpa itu kamu ngerasa hidup kamu nggak utuh. Cuma gimana caranya kita ngisi bagian yang hilang itu, bagian yang
rasanya mati itu. Aku ngerasa ini kayak bagian dari proses pendewasaannya kamu. Iya betul, kita udah nggak bisa selamanya jadi pemberontak, kita nggak bisa selamanya apa ya, mempertanyakan segala segala hal di sekitar kita. Ya itu ada fasenya sendiri, cuma growing up dengan menjadi dewasa, kita pada akhirnya sadar atau mau nggak mau harus menyadari kalau ada lebih dari itu. Ada lebih dari apa ya, ada lebih dari sekedar ketidakpuasan kita doang yang kita proyeksiin ke lingkungan sekitar kita, gitu kali ya. Aku ngerasanya five of one sama five of sword di sini adalah kamu yang projecting ketidakpuasan kamu kepada diri kamu sendiri ke orang-orang sekitar kamu, hmm, atau ke lingkungan kamu. Mungkin yang selama ini kamu keluhkan di lingkungan kamu saat ini atau di pekerjaan kamu, sebenarnya bisa kamu perbaiki di diri kamu sendiri. Bukan lingkungannya salah, bukan pekerjaan yang salah, tapi kamunya yang mungkin nggak benar-benar utuh melihat diri kamu, atau nggak benar-benar sepenuhnya hidup. Ya betul, apa sih, oke, kamu punya insting atau punya naluri untuk mempertanyakan sistem atau mempertanyakan benar dan salah. Kalau kamu tinggal di lingkungan atau bekerja di tempat yang mengharuskan kamu menerima value atau menerima benar yang salah dari orang lain ke kamu, ya kamu nggak bisa thriving di situ, kamu nggak bisa apa ya, hidup sepenuhnya di situ. Iya, kayak mungkin kamu harus lebih embrace, harus lebih menerima diri kamu secara seutuhnya. Jangan cuma oh iya aku bisa apa sih, aku bisa bertahan nih di pekerjaan ini karena apa sih, karena emang udah nemu nih triknya atau udah nemu gimana cara ngebiasain dirinya. Tapi bagian dari diri kamu yang aku ngeliat di six of one, di bawah page of one ini, kayak kamu pengen kerjaan kamu dilihat sama orang dan diakui kesuksesannya. Kalau kamu nggak apa ya, kalau kamu kerja di lingkungan yang nggak mengakui kredibilitas kamu, kompetensi kamu, kamu juga bakal ngerasa nggak hidup secara seutuhnya. Ya, ada bagian dari diri kamu yang akhirnya kamu kubur dan kamu biarkan mati. Dan aku rasa itu terlalu kejam sih. Iya. Walaupun ya dalam prosesnya aku kayak menyangkal pernyataan aku di sekitar 5 menit yang lalu ya, soal Five of Cups dan Arcana Death ini. Aku pengen kamu hidup seutuhnya sih. Aku pengen kamu hidup tidak menyangkali bagian dari diri kamu yang ini. Ya, aku ngerasa Fate sama Five of Swords di sini uh, ada apa sih? Ada harmoni, tapi di saat yang sama juga ada chaos, ada kekacauan. Yang mana dua-duanya itu harus saling ngebalance sebenarnya. Bukan apa ya, bukan harmoninya yang terlalu apa ya, terlalu mengambil alih atau kekacauan yang mengambil alih. Kayak embrace ya harmoni dan chaos itu bersamaan, karena hidup kamu adalah kayak kombinasi, atau kalau Rumi bilang kayak tarian indah dari chaos dan harmoni itu sendiri. Gitu kali ya grup 2 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat likes, komen, sama share dari video ini. Mungkin kamu tahu siapa di luar sana teman kamu yang butuh pesan ini. Sama subscribe. Iya, YouTube masih mengingatkan aku kalau banyak dari kalian yang nonton video ini kalian ternyata tidak subscribe. Ngapain aja kalian? Subscribe lah biar aku tahu demografi seperti apa yang nonton videoku. Dan komen-komen lah kalian gimana tanggapannya, atau absen-absen. Ya itu ngaruh banget ke algoritma. Thank you banget grup 2. Ya, thank you banget untuk supportnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya. Ya, welcome grup 3. Penghalang kalian dari rezeki. Penghalang kalian dari rezeki di sini grup 3, kalian punya Chariot sama Knight of One. Kalau ngeliat dua kartu ini sih mereka nggak bisa dihalangin ya.
Nggak bisa dihalangin dong Chariot sama Knight of One. Soalnya dua-duanya punya semangat yang besar, dua-duanya punya drive, punya dorongan yang besar. Apalagi kalau mereka udah set the goal, apalagi kalau mereka udah punya tujuan yang jelas gitu di hidupnya. Chariot mungkin bisa agak apa ya, bisa agak goyah gitu, bisa ini gue hidupnya mau kemana ya, gue ada semangatnya tapi mau dibawa kemana kayak gitu. Cuma yang penting semangatnya aja dulu ya kali ya, mungkin drive-nya dulu. Night of Fun juga dibawanya ngomongin soal ambisi, soal drive, soal dorongan. Cuma kalau mikir ke situ agak agak mengkhawatirkan sih kalau aku pribadi. Semangat atau drive atau dorongan tanpa tujuan yang jelas, tanpa apa ya, arah yang jelas, bisa bisa jadi kita apa ya, kayak going nowhere gitu, kayak kita muter-muter di tempat itu aja walaupun kita cepet nih, kayak ngegas banget, tapi kalau arahnya gak jelas kita bisa jadi muter-muter di situ aja sih. Kayak aku bisa ngerti mungkin grup 3 di sini kalian orangnya cukup apa ya, cukup straightforward kali ya, cukup kalau kalian pengen sesuatu pasti kalian kejar, apapun resikonya, apapun tantangannya bakal kalian adepin. Cuma ya balik lagi ke yang tadi aku bilang, apapun yang kalian maunya apa? Pertanyaannya jadi balik ke situ, kalian maunya apa? Jelas nggak yang kalian mau? Jangan-jangan apa sih, ya kalau kalau ngomongin maunya apa ya, itu bisa jadi dua hal. Maunya dalam jangka pendek sekarang ini gitu, kayak sekarang ini aku pengen es krim ya, udah mulai gerah, udah agak siangan juga, ntar kayaknya udah beres makan aku nyari yang dingin dingin kayak gitu. Itu kan yang dalam sejam 2 jam ini aku pengen gitu. Ama apa yang kamu mau dalam waktu panjang, kayak 10 20 tahun, 5 tahun ke depan kamu maunya apa kayak gitu. Ya mungkin kalau dalam jangka pendek maunya kamu udah jelas, ya udah kamu kejar gitu. Aku mau es krim ntar siang, ya udah paling ntar ngambil apa ya, aku tahu di mana nyimpen uang, aku tahu harus beli kemana, ya udah gas. Tapi masalahnya yang buat 5 10 tahun ke depan ini kamu maunya apa, itu kayaknya kayak butuh perencanaan kali, nggak cuma dorongan doang, nggak cuma hayu gas doang sih. Dan aku kalau ngeliat Chariot sama A Night of One ya, ini aku baru notice banget dua-duanya ngomongin soal apa ya, soal dorongan, soal drive, tapi mereka di apa ya, di color scheme atau di apa ya, atau di warna yang cukup bertolak belakang. Yang satu biru agak ke putih, biru terang, yang bawahnya merah gelap agak ke hitam. Jadi uh, mungkin itu yang apa sih, kegamangannya kamu atau kesulitannya kamu ada di situ, karena kamu mungkin menginginkan dua hal yang berbeda di saat bersamaan. Ya bisa jadi yang bikin kamu nggak kemana-mana, atau yang bikin kamu agak, kok gue di sini-sini aja ya, mungkin karena dari kemarin kamu belok ke kiri gitu, ya belok ke kiri, geser kiri 500 meter, udah mentok 500, kamu geser kanan 500 meter, kebayang gak sih, itu kamu nggak kemana-mana, cuma kamu geser aja kayak gitu. Atau ya kayak maju maju 2 langkah, terus kayak kepikiran, wah yang itu kayaknya seru, terus mundur lagi 2 langkah, jadinya nggak kemana-mana. Kenceng emang, ada dorongannya, ada drive-nya, tapi kalau nggak kemana-mana ya mau ngapain? Buang-buang energi nggak sih kayak gitu. Oke, di samping Chariot ada Knight of Cups, ada The Emperor, ada Eight of Pentacles, The Sun, sama Hanged Man. Aku ngerasa kalau ngelihat Chariot sama Knight of Cups, kamu cukup apa ya, dalam pendekatannya mungkin, atau enggak sih, dalam kesehariannya mungkin kamu lebih kamu cukup emosional, kamu cukup empatetis atau simpatetis ya, aku lupa lagi. Jadi yang jelas kamu kalau berinteraksi, atau kamu gimana ya aku bilangnya, kayak kalau kamu berurusan sama orang, kamu lebih pakai hati gitu kali ya. Jadi nggak yang apa ya, nggak yang terlalu hitung-hitungan juga, nggak yang ngitung untung rugi banget, nggak. Orang-orang juga mungkin nyaman sama kamu karena kamu nggak hitungan, kamu sangat-sangat apa ya,
pakai hati lah dalam dalam interaksinya. Emperor di sampingnya eh itu mungkin kamu yang butuh, atau kamu yang mengeluarkan, atau kamu yang punya kendali atas apapun situasi yang kamu berada. Jadi ini kalau lihat dari kalau lihat dari karakter atau positioning kamu di lingkungan sekitar kamu, kamu cukup taking command, giving command kayak gitu. Kayak kamu yang ngasih aba-aba, kamu yang ngasih perintah ke lingkungan sekitar kamu, tapi nggak yang dengan cara apa ya? Kamu memimpin, tapi memimpin pakai hati. Gitu kali yang mau aku bilang. Dan kamu juga cukup tekun dalam dalam pekerjaannya, apapun yang kamu kerjain di sini. Kamu tekun, kamu bisa memimpin pakai hati. Dan The Sun sama Hanged Man, kesuksesan atau keberhasilan yang kamu raih atau kamu capai sejauh ini nggak bikin kamu sombong somehow. Jadi kamu punya ambisi, tapi ambisi itu mungkin yang bikin orang-orang sekitar kamu, apalagi yang punya visi yang sama dengan kamu, betah ada di dekat kamu. Seolah kamu bisa take in charge gitu. Istilahnya apa sih, kayak kamu bisa memimpin mereka untuk dapetin untuk sampai ke tempat tujuan mereka. Ya, yeah, aku ngelihatnya kalau ya Chariot Emperor, dia punya visi yang tadi aku bilang, kamu mungkin bisa bisa agak nggak jelas nih visinya mau dibawa kemana. Tapi kalau ngeliat Emperor, Knight of Cups sama kartu setelahnya, kalau kamu ada di lingkungan yang punya punya tujuan yang sama, kamu bakal lebih stabil. Kalau kamu sendiri jalan, mungkin kamu bisa kelihatan tanpa arah, bisa kadang-kadang geser ke kiri 500 meter, geser ke kanan 500 meter, kamu nggak kemana-mana. Tapi kalau kamu bersama dengan orang-orang yang juga punya visi gitu, juga punya goals yang sama kamu bisa lebih terarah hidupnya, atau bisa lebih bisa lebih ambil tanggung jawab mungkin. Iya, pada sampai ke titik tertentu kamu bisa punya tanggung jawab di situ. Hanged Man ini aku ngelihatnya kamu yang enggak kamu yang enggak terlalu ngoyo. Mungkin kalau orang lain punya visi yang lebih baik dari kamu, punya ide yang lebih baik dari kamu nggak akan yang enggak kok, ide gue lebih 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 bagus, ide gue yang lebih brilian, enggak. Kamu terbuka terhadap masukan apapun yang subordinat kamu, bahkan ya kayak bawahan kamu atau orang-orang yang kerja sama kamu buat sampein ke kamu kayak pakaiannya cara ini lebih baik atau lebih efisien, kamu bakal langsung follow up gitu, mungkin bakal kamu nggak akan kamu tolak di situ. Dan aku ngerasa itu karakter yang baik sih kalau buat pemimpin. Iya, yeah, aku ngerasa kamu kalau sendiri mungkin gak akan jadi siapa-siapa, tapi kalau di sini kamu bersama orang-orang yang tepat, bersama orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan kamu bakal jadi pemimpin di situ. Di samping Knight of One, kamu punya Nine of One, Judgment, Six of One, Four of Cups, sama Magician. Wah, ini seru nih. Kita mulai dari Nine of One aja. Nine sama Knight itu aku bisa agak kepleset tuh. Tapi yang jelas ini ngasih tahu banget kalau kamu tuh nggak akan menyerah kalau nemuin kesulitan atau tantangan gitu di kerjaan kamu atau di apapun itu. Kamu bakal, justru itu yang ngemotivasi kamu buat terus maju adalah tantangan itu sendiri. Gimana caranya kamu bisa ngakalin ini, gimana caranya kamu bisa ngulik ini. Emperor, di bawahnya ada Judgment. Ini yang aku bilang, kamu nggak tiba-tiba datang ke satu tempat terus ngedeclare diri atau bilang kalau gue bosnya di sini. Enggak, kamu memimpin karena kamu dipilih oleh orang-orang sekitar kamu. Jadinya mereka ngelihat etos kerja kamu di bawah Six of One, di bawah Eight of Coin ada Six of One. Mereka mau ikut sama kamu karena mereka ngelihat etos kerja kamu, keuletan kamu dalam bekerja. Makanya The Sun di bawahnya ada Four of Cups. Itu mungkin yang mereka lihat dari kamu nggak mereka miliki. Iya, mungkin nggak tahu ya, ini biasanya kalau kamunya sendiri mungkin nggak ngeh, tapi orang mungkin berharap mereka punya skill yang sama dengan kamu, atau seenggaknya mereka punya etos kerja yang bisa ngimbangin kerjaannya kamu di sini. Magician di bawah Hanged Man,
Semakin kamu berserah, semakin kamu let go of control. Mungkin ini konteksnya let go of control terhadap orang-orang di sekitar kamu. Semakin mereka bakal ikut sama kamu. Semakin mereka bakal ngelihat kompetensi kamu. Iya, semakin kamu bakal dilihat kompeten di situ. Nggak dengan kamu koar-koar kalau gue ini kompeten atau gue ini ahli. Tapi udahlah terserah orang mau bilang apa, yang penting kamu fokus aja dengan kerjaan kamu. Dan aku ngerasa dengan adanya orang-orang yang tepat di sekitar kamu, dan ini bisa agak tricky, dari tadi aku mikir keras. Ini nggak selalu baik soal orang-orang sekitar kamu, tapi dipilih lah. Dengan adanya mereka, itu ngebantu kamu lebih punya arah, itu ngebantu kamu bisa lebih mengingatkan lagi gitu, kamu tuh siapa dan kamu mau pergi kemana. Kadang kalau ngeliat Chariot sama Knight of Wands di sini, mungkin ada fasenya, ada masanya dimana kamu bangun tidur dan kamu tahu, kamu sadar dengan segala potensi yang bisa kamu lakukan di hari itu. Makanya kamu bisa ini gue harus ngerjain apa ya, sampai mungkin kamu ke dapur terus ketemu sama orang tua atau pasangan dan mereka ngingetin hari ini mau ngapain kayak gitu, kerjaan yang kemarin udah sampai mana kayak gitu. Penting tuh kayak tinggal dengan orang atau dengan siapapun itu, orang tua, pasangan, atau saudara bahkan, yang dia tahu kerjaan kamu tuh kayak gimana, yang paham keseharian kamu kayak gimana. Jadinya kamu bisa ngingetin lagi soal siapa diri kamu dan soal gimana harusnya kamu mau ngelewatin hari. Nggak tanpa arah lah, kayak Chariot sama Knight of Wands ini kalau nggak diarahin agak sulit. Mungkin di sini sense of directionnya kamu datangnya nggak dari diri kamu sendiri, tapi dari lingkungan kerja kamu atau dari lingkungan hidup kamu yang ngasih tahu hari ini mereka butuh ini, atau hari ini kamu perlu ini. Ya, jadi itu juga tolong dipilih dengan baik, tolong dicermati kali gimana cara kamu menempatkan diri kamu di lingkungan seperti apa. Jangan sampai kamu kebawa sama lingkungan yang nggak mendukung progres hidup kamu ke depannya, yang bikin kamu stuck, nggak jalan kemana-mana. Iya, ya usahain kamu ada di lingkungan yang punya visi untuk memperbaiki diri terus setiap harinya. Gitu kali ya, grup 3 kan ya, grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat supportnya, likes, comment, sama mungkin share video ini ke orang yang kamu rasa membutuhkan. Ya siapa tahu gitu. Kadang aku ada pengennya gitu kalau lihat pick a card, ini grup 2 ini gue banget kayak gitu, atau grup 3 ini gue banget nih. Aku share ke orang random kayak gitu. Apa Anda kayak gitu. Oh iya, dan ternyata kalian yang nonton video ini banyak yang masih belum subscribe. Jadi ngapain aja coba subscribe dong. Itu ngebantu aku buat lebih kenal lagi dengan kalian, dengan demografi seperti apa aku berurusan. Soalnya dari kemarin aku ada kayak ketimpangan gitu. Aku dengan pembawaanku yang seperti ini, ternyata ada tahun-tahun kemarin ternyata yang nonton aku justru lebih dewasa dari aku. Jadi aku agak kaget gitu, aduh salah nih, aku nggak, pendekatan aku kayak ke temen tapi ternyata mereka lebih dewasa, jadi aku agak kikuk gitu. Jadi itu juga bisa tolong ya kerjasamanya biar aku nggak terlalu awkward bikin readingan kayak gini. Thank you banget grup 3, semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.